Terima kasih Bapa yang baik. Dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Sepakat kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat puji Tuhan kalau kita boleh kembali bersama-sama pada siang hari ini boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan baca secara bersama-sama firman Tuhan ini. Dalam kitab Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 13. Bapak Ibu Saudara sekalian nanti membacakan di ayat yang ke-14. Demikian seterusnya. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke, saya bacakan ayat yang ke-13 dari judul perikopnya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Amin. Diberkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Matius pasal 5 yang ditulis oleh Matius menjelaskan tentang perumpamaan garam dan terang dunia. Sebelum nats ini lebih dahulu Matius menuliskan tentang khotbah Yesus di bukit. Walaupun saya melihat dari teks ini mulai dari pasal 5, 6 dan 7 adalah rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah ini menggambarkan tentang apa yang harus orang-orang percaya lakukan dalam hidupnya. Sehingga setiap orang percaya yang mendengar berita itu memahami siapa identitas dirinya. Nah khususnya di ayat 13 sampai ayat 16 didahului dengan di ayat yang ke-10-nya. Bagaimana Kristus menjelaskan orang-orang yang mengikut dia akan mengalami banyak yang namanya penganiayaan. Mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak yang namanya fitnah di dalam kehidupan mereka. Namun pesan tegas disampaikan, tetaplah menjadi garam dan menjadi terang di dalam kehidupan. Nah oleh karena itu pada hari ini tema yang diambil gereja Tuhan di tempat ini adalah saya saksi Kristus. Sama-sama kita katakan saya saksi Kristus. Oke, bilang kanan kirinya, kamu juga saksi Kristus. Amin. Lihat kiri kanannya, cocok jadi seorang saksinya Kristus. Haleluya. Saksi adalah orang yang melihat, orang yang mengalami Kristus dalam kehidupannya. Sehingga setiap kita, walaupun tidak berjumpa fisik dengan Kristus Yesus, tapi kita berjumpa dengan firman-Nya dan hidup kita menggambarkan siapa Yesus itu. Amin. Jadi kalau sederhananya bisa saya katakan, kalau mau lihat Tuhan Yesus, cukup lihat gambarnya. Siapa yang percaya di tempat ini dia adalah gambar dan rupa Kristus? Oh haleluya. Yang lainnya, gambar dan rupa mama bapaknya ya. Iya. Kita harusnya yakin karena Yohanes berkata setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita adalah saksi-saksi Kristus. Nah Bapak Ibu kita harus menyadari untuk menjadi saksi Kristus tidak cukup hanya dengan perkataan saja. Kenapa tidak cukup dengan perkataan? Karena kalau hanya perkataan orang tidak akan bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Itu hanya satu bagian di dalam menjadi saksi. Tapi kehidupan kita juga haruslah mencerminkan Kristus Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Dengan kita punya hubungan dengan Kristus Yesus dalam hidup kita, kehidupan Kristus menjadi kehidupan kita dan karakter Kristus menjadi karakter kita. Kalau kita belajar sedikit tentang sejarah kekristenan, kalau kita melihat kekristenan dimulai di mana? Awal mula orang disebut Kristen di mana? Oh haleluya. Selamat siang. Siang nanti makan ya. Oke puji Tuhan.
Pertama sekali orang disebut Kristen di mana? Sebelah kanan dulu. Di mana? Di Antioquia. Wow, diberkatilah orang yang mau menjawabnya tadi. Amin. Yang lainnya boleh ngopek ya. Nanti terima jawaban dari yang tadi. Di Antioquia. Orang di Antioquia lah pertama sekali disebut Kristen. Dan siapa orang-orang tersebut? Orang-orang yang hidupnya dimuridkan oleh Paulus dan Barnabas. Dan orang-orang yang melihat murid-murid itu, melihat gaya murid itu, orang lain menyebutnya itu Kristen. Jadi awal mulanya Kristen bukan sebuah yang namanya pengakuan, tapi sebuah sebutan. Bedanya di mana? Bukan kita yang mengaku Kristen, tapi orang yang menyebut kita Kristen. Kenapa orang menyebut kita Kristen? Karena hidup kita, karakter kita seperti Kristus. Amin. Kira-kira Bapak Ibu karakter kita sudah seperti Kristus? Amin adalah jawaban yang ambigu. Ya. Berharap walaupun belum terjadi gitu ya. Kira-kira sudah? Coba lihat kanan kirinya. Karakter Kristus ada dalam hidupnya? Oh haleluya. Selamat siang. Yuk kita sebutkan dulu contoh-contoh karakter Kristus. Kristus mengajarkan apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau kita di sini, tampar pipi kiri, kita kasihkan kaki kanan. Ya, itu langsung kita serang balik ya. Tuhan Yesus katakan di dalam pengajarannya, kalau orang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Haleluya. Kalau orang meminta baju kita, apa yang kita kasih? Kita bilang, aku pun cuma satu, kau minta lagi. Memang gak ada lagi perasaanmu ya, gitu ya. Tuhan Yesus katakan kalau ada orang memintamu berjalan 1 mil, jalanlah dengan dia 2 mil. Maksudnya apa? Tidak hanya kita antarkan ke sana, dari sana pulangnya pun kita antarkan lagi. Itulah karakter Kristus. Masih banyak lagi karakter Kristus yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita. Dan karakter yang lain yang disampaikan Kristus apa? Kalau ada orang yang menyakiti kita, berkatilah dia. Berkatilah orang yang menyakiti kita, orang yang menganiaya kita. Amin. Bisa kita doakan mereka, kita berkati? Dengar, kata penting di sana bukan doakan, tapi berkati. Karena banyak orang mendoakan yang menyakiti dia. Tuhan, cabut nyawanya. Nah, itu pun didoakan juga ya, tapi bukan memberkati. Nah, itu mencabut nyawa, itu karena emosi. Nah, oleh karena itu kita mau belajar hari ini bagaimana dikatakan karakter Kristus itu harus ada bagi kita. Supaya kehidupan kita boleh menjadi saksi. Di awal tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu tidak cukup hanya sebuah perkataan. Butuh sebuah tindakan nyata. Butuh sebuah karakter nyata. Agar orang percaya akan apa yang kita sampaikan dalam hidup kita. Agar orang percaya dengan pendapat kita tentang Injil. Sehingga setiap kita bisa menjadi saksi Kristus. Ini sudah sering disampaikan di gereja ini. Mana lebih mudah? Melakukan yang didengar atau yang dilihat? Jawab aja, benar salah nggak ada nilainya kok, nggak apa-apa. Ya, yang mana lebih mudah? Dilihat ya. Jadi orang tua untuk memberi contoh yang baik kepada anak mana lebih mudah? Mengajarkan atau memberi contoh? Serius lah. Yang selama ini kita lakukan? Nggak boleh kayak gini nak, aku nggak boleh. Bapaknya bilang, kau nggak boleh merokok ya. Oh, itu dengan tegas. Anaknya bingung yang mana yang mau kulakukan. Nggak boleh atau yang kulihat. Dan mamanya bilang, kau jadi seorang perempuan nggak boleh kau merepet terus mana-mana. Ingat itu nggak boleh kau merepet di mana-mana ya. Dengar baik, nggak boleh merepet di mana-mana. Sambil direpetin dia. Dia bilang yang mana yang harus kulakukan. Percaya nggak kita lebih mudah melakukan apa yang dilihat daripada apa yang didengar? Setuju? Ayo coba angkat tangannya. Tangan kanannya aja. Oke, sudah? Ya angkat tangan aja nggak apa-apa loh. Goyang-goyang. Sudah? Pegang dagunya masing-masing. Dagu. Ada yang menyesal? Ditokoh-tokohi pendeta aku hari ini gitu. Tapi ada juga yang konsentrasi. Wah berarti dia memang belajarnya secara audio, tidak secara visual. Nah tapi memang lebih mudah kita melakukan
apa yang kita lihat. Makanya kita pun orang tua, kadang kita bilang sama anak kita, baca Alkitabmu nakku, supaya jadi takut akan Tuhan. Tapi gak pernah dilihatnya kita baca Alkitab. Mama kenapa gak baca Alkitab? Mama udah lulus, kau yang belum. Gitu ya. Kita bolak-balik bilang berdoa, sebelum makan berdoa, ingat Tuhan yang memberkati kita. Pas kita duduk bareng, udah kita makan, dia bilang, Bapak udah berdoa? Kayaknya udah tadi. Ya gitu ya, dia bilang gak nampak. Itu di keluarga kita, bagaimana lagi di kantor kita, bagaimana lagi tempat pekerjaan kita. Sering sekali kata-kata bijak kita dikali 0. Karena mereka melihat perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kata-kata bijak kita yang tidak bijak itu. Orang lebih membutuhkan karakter. Bukan berarti kita tidak perlu menceritakan Kristus. Tapi harusnya duanya berjalan. Kita sampaikan secara verbal kepada orang lain tentang Kristus. Dan kita wujud nyatakan dalam karakter kita setiap harinya. Amin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana agar kita menjadi saksi Kristus? Bagaimana agar saya menjadi saksi Kristus? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga apa? Rasa asin dan nyala api. Di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 13 tadi dikatakan dengan tegas apa? Kamu adalah garam dunia. Katakan kiri kanannya, kamu garam dunia. Bilang lagi, kamu terang dunia. Amin. Makanya selama saya khotbah tadi walaupun gelap saya melihatnya silau di tempat ini. Karena terang semua di depan ini. Amin. Haleluya. Enggak masalah glowing, enggak apa-apa. Yang penting engkau adalah terang dunia. Amin. Nah jadi digambarkan adalah kita ini harus menjaga rasa asin. Kenapa kita menjaga rasa asin? Karena kita untuk menjadi garam dan menjadi terang bukan usaha kita. Itu anugerah Tuhan yang berikan kepada kita. Karena pengorbanannya kita dilayakkan menjadi garam. Kita dilayakkan menjadi terang. Sesudah itu bagian kita menjaga. Agar terang yang ada pada kita tidak hilang. Agar rasa asin pada kita tidak hilang. Apa mungkin ada hilang rasa asin? Kalau di kitab ini dikatakan apa? Jika garam itu sudah tidak asin lagi, tidak ada lagi gunanya. Kenapa? Karena pada zaman dahulu itu garam itu tidak seperti yang sekarang, 100% adalah garam. Dulu kalau garam itu ada bagian-bagian dalam garam itu seperti sebuah bongkahan yang di dalamnya masih ada unsur yang lainnya. Jadi kalau terus digunakan akan kelihatan hasil akhirnya. Yaitu garam itu sisa-sisa garam itulah yang dibuang. Dan dibuang gak bisa digunakan untuk jadi pupuk, tinggal memang diinjak-injak. Nah kekristenan juga harus memahami demikian. Jangan sampai dalam hidup kita rasa asin itu hilang. Rasa yang namanya terang itu memberikan terang itu hilang. Masih kita bisa memberi rasa asin dimanapun kita berada, amin. Bukan karena bau ketiak ya. Asin aku dimana-mana Pak Pendeta. Gak pernah aku mandi ya. Memang betul-betul asin gitu ya. Maksudnya asin kalau kita lihat dulu slide berikutnya. Apa dikatakan dalam teks ini berbicara tentang yang namanya menjaga rasa asin dan nyala api, bisa? Oke, kita baca sama-sama dari poin yang atasnya dulu. 1, 2, 3. Rasa asin dan nyala api dalam bagian ini apa? Dimaksudkan Tuhan untuk menggambarkan betapa kita ini sangat berpengaruh. Shalom. Senggol dulu kiri kanannya, kau sangat berpengaruh. Amin. Pengaruh baik atau pengaruh jahat? Baik ya. Karena memang kau berpengaruh. Dulu aku ikut Tuhan, gara-gara kau sesat aku. Nah, itu pun dia berpengaruh juga ya. Contoh Bapak Ibu, bagaimanapun gelapnya sebuah tempat ketika dihidupkan sebuah terang, gelap itu akan hilang. Bagaimanapun yang namanya sebuah makanan, sayuran dan sebagainya. Ketika diberikan sebuah rasa garam, akan terasa garam di sana. Walaupun dia tidak terlihat di sana. Jadi yang kita lakukan jaga. Jangan sampai nanti kita kehilangan rasa tersebut. Makanya dikatakan juga Bapak Ibu, karakter yang baik adalah identitas kita. Kita ini harus mencirikan karakter Kristus yang bisa mempengaruhi sekeliling kita. Kira-kira kalau orang menyebut nama kita, apa yang muncul pertama dalam pikiran orang tersebut? Oke, yang sebelah kanan dulu. Selamat siang. Kalau orang menyebut nama kita, yang muncul apa? Jawablah. Apa yang muncul? Oke, yang di tengah?
Gak apa-apa. Ntar lagi pulangnya kita. Ya. Yang di sini, orang mengingat nama kita, menyebut nama kita, yang mereka ingat apa? Apa? Oke, saya sebut satu nama, apa yang kalian ingat? Rehan. Hah. Sebagian tawa, sebagian bingung. Siapa pula si Rehan ini ya? Rehan itu yang dikenal apa? Baik. Haleluya ya, walaupun kita melihatnya tidak baik yang menyanyikannya ya Tuhan gitu ya. Tapi asal orang mendengar kata Rehan, baik. Dan saya terkontaminasi karena nama itu. Tadi saya ngajar sekolah minggu, ada anak sekolah minggu kami namanya Rehan. Tiba-tiba satu lokal bilang, Rehan baik katanya ya Tuhan gitu ya. Oke, coba tanya kiri kanannya. Kalau orang dengar namamu, apa yang orang ingat? Apa? Ya Tuhan. Apa yang orang ingat Bapak Ibu? Misalnya dengar orang, kalau ini, kalau dia, pokoknya orangnya itu sangat-sangat yang namanya suka memberi. Asal ada kita makan, datang nama dia, lunas langsung dibayar. Tapi kalau dengar orang asal ada dia, ngomong gak ngomong, langsung diambilnya makanan kita, di saat itu pergi dia. Karena ada juga orang kayak gitu ya, kita masih duduk, ngobrol, datang dia tanpa salam, tanpa apa, ambil gorengan, pergi lagi. Kita bilang, ya gitu ya. Kira-kira apa yang identitas kita apa sebenarnya Bapak Ibu? Apa identitas orang percaya harusnya? Harusnya setiap orang mendengar nama kita. Mereka tahu itu pengikut Kristus, amin. Itu orang yang hidupnya seturut Kristus, amin. Itu orang yang bagaimanapun yang terjadi dalam hidupnya, tidak membuatnya kehilangan identitasnya. Orang Kristen harus menjaga identitasnya. Dialah garam dan terang itu. Walaupun penganiayaan terjadi, walaupun situasi buruk terjadi, tidak boleh menghilangkan identitas kita sebagai orang yang percaya pada Kristus. Sehingga dikatakan yang poin berikutnya tadinya adalah apa? Pada umumnya orang-orang di luar sana Bapak Ibu gak pernah menolak Injil. Setuju? Kenapa gak ada orang menolak Injil? Karena Injil itu adalah kabar baik. Apa mungkin ada orang menolak kabar baik? Tidak mungkin. Semua orang butuh kabar baik, terlebih kabar baik apa itu? Pengampunan dosa yang Allah berikan bagi manusia tanpa usaha manusia. Bukankah itu sangat kabar yang sangat baik sekali bagi setiap manusia? Tapi kenapa kadang Injil ditolak? Karena yang membawa kabar baik itu hidupnya tidak menggambarkan yang namanya Injil tersebut. Kadang banyak orang menawarkan Injil. Tolong Bapak Ibu, jangan tawarkan Injil dengan cara murahan. Karena Injil itu adalah barang yang berharga. Jangan bilang ikut Kristen lah kau langsung diberkati Tuhan. Kaya raya kau sampai 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tekongan. Itu murahan menawarkan Injil demikian. Injil itu anugerah besar yang Tuhan berikan dengan cara yang benar. Tapi kenapa kadang orang menolak Injil? Karena kita sang pembawa Injil tersebut tidak mencerminkan yang kita bawa. Orang bilang, kau kayak tuang jualan obat kau. Ya silakan beli obatnya ini luar biasa. Gitu kan, tapi dia pun gak pernah pakainya. Bapak pernah pakai? Enggak, hanya untuk kalian saja. Harusnya kita, saksi Kristus, tetap menjaga rasa asin dan terang itu. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana agar kita terus menjadi saksinya Kristus. Sesudah kita menjaga rasa asin dan terang itu, yang kedua adalah menyatakan perbuatan baik. Mari kita baca sekali lagi dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 16. 3, 2, ya. Terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan kata pentingnya, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, apakah dalam ayat ini menggambarkan kita harus yang namanya promosi kebaikan kita bagi orang lain? Tidak. Contoh sederhana seperti sebuah terang. Apakah terang mempromosikan aku terang loh? Aku terang loh? Enggak. Pokoknya terang itu ketika contoh sebuah bola lampu kita hidupkan, pasti terangnya kelihatan. Perbuatan baik kita itu harus dinyatakan. Perbuatan baik kita itu harus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bukan untuk kamuflase atas kehidupan kita yang kurang benar. Tidak Bapak Ibu. Yang diajarkan kita di sini adalah menyatakan perbuatan baik itu dalam tingkah laku kita.
dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke, saya mau bertanya dulu buat para suami di tempat ini. Shalom para suami. Sudah menyatakan kebaikan kita kepada istri? Oh, cuma 2 orang bapak-bapak di tempat ini. Puji Tuhan. Oke, shalom Inang. Anak-anak tahu nggak kita baik? Serius. Tahu anak-anak kita bahwasanya kita baik? Tahu. Kapan kita tunjukkan? Setiap hari lah Pak Pendeta. Kupukul dia, itu pun bukti aku baik sama dia. Kan firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi anakmu, rotanlah anakmu. Wih, sesuai ayat Alkitab Pak Pendeta. Dan ayat yang lain gak dilakukan. Kalau tanganmu bersalah, penggalah itu. Harusnya dua-dua dilakukan ya. Sambil melibasnya, sambil potong tangan ya. Harus dinyatakan banyak orang, gini, kita orang baik tapi orang gak tahu kita baik. Bukan berarti kita promosi, aku baik loh, aku baik, enggak. Tapi orang akan tahu kita baik dengan apa yang kita lakukan. Anak-anak kita sadar mama dan papanya orang baik. Karena dia melihat perbuatan baik yang dilakukan papa dan mamanya. Oke, buat bapak ibu. Shalom Pak, shalom Inang. Apa contoh perbuatan baik yang bisa kita tunjukkan kepada anak kita? Untuk yang istri, apa? Oh haleluya. Untuk bapak-bapak, apa contoh yang baik yang kita bisa lihatkan kepada anak kita? Bahwasanya kita adalah orang yang baik. Apa? Oh, mendoakan mereka, oke. Anak-anak, apakah engkau pernah dengar mamamu bangga punya anak sepertimu? Jawab loh, bukan senyum. Asal dia cerita, tahu gak kau Eda, anakku di Medan, bagus sekali. Hidupnya itu benar-benar seperti Kristus, 11-12 lah. Gitu ya. Gak pernah dia marah. Bahkan kalau berkali-kali aku bilang, nak maaf dulu nakku ya, maaf dulu baru ya. Belum bisa mama kirim hari ini. Gak apa-apa mak, yang kirim mama yang bulan lalu pun masih ada sisanya. Kok kayak cerita mimpi ya? Atau kayak mana ya? Tahukah orang tua kita anak-anak yang baik? Apa anak-anak yang bisa tunjukkan rasa kita yang namanya berbuat baik kepada orang tua kita? Apa yang bisa kita buat? Tuhan. Kalau mama aku dulu bilang gini, nakku, kalau kau pun gak bisa membantu, gak apa-apa, minimal jangan nyusahin. Itu mamaku ya, bukan mama kalian ya. Ya karena mungkin yang dikatakan, mungkin ada sesuatu yang belum bisa kita lakukan, tapi jangan nambah repot hidupnya. Gitu. Oke. Seorang suami, contoh perbuatan paling baik yang bisa kita lakukan dan anak kita melihat perbuatan baik kita apa? Kasihi mamanya. Amin. Shalom Inang. Contoh perbuatan baik bagi seorang anak yang dilakukan seorang istri, seorang mama apa? Saat mamanya sangat menghormati papanya. Haleluya. Ya karena udah mau jam 12 pulanglah kita ya. Mungkin terlalu terdramatisir ya. Kadang ada orang tua, semoga bukan jemaat di sini, jemaat yang lain mungkin. Si bapak bangun oposisi dengan anak laki-lakinya. Dan mama bangun oposisi dengan anak perempuannya. Setiap jumpa sama anak perempuannya si ibu bilang, tengok bapakmu itu. Tak kayak apa memang bapakmu itu. Kok bisa lah dulu mama salah milih. Dan dia bilang jelaskan terus kepada anaknya, gak boleh kayak gitu. Nengok itu kayak, oh Tuhan kok bisa lah kayak gitu ada suami ya. Itu terus di dogmanya anaknya. Sampai anaknya pun trauma melihat laki-laki. Apapun bilang bapak muda gak usah kau dengarkan. 100 yang dia bilang, 101 yang salah. Ada orang tua yang gitu. Membangun image pasangannya jelek di hadapan anak-anaknya. Harusnya tidak. Bagi seorang anak apa sih perbuatan baik yang bisa kita lakukan bagi orang tua kita? Mentaati mereka. Amin. Kalau dia bilang nakku jangan dulu kau pacaran. Kita bilang apa? Mama ini macam gak pernah muda aja.
Mama kita pernah muda, kau udah pernah tua rupanya. Karena dia pernah muda lah, maka dia memberikan arahan. Nah, bagaimana dengan orang-orang di luar kekristenan? Apa yang bisa kita tunjukkan? Apa perbuatan-perbuatan nyata yang harus kita lakukan dengan perbuatan baik kita? Oke, slide berikutnya. Nah, kita akan melihat apa yang kita bisa lakukan. Dunia ini sudah lelah dengan apa Bapak Ibu? Dengan semua banyaknya teori, banyaknya konsep yang diberikan, yang ditawarkan. Tetapi kurang sentuhan nyata dari kasih. Kita hanya terus mengajar dan teori. Tapi kita lupa untuk menyontohkan perbuatan baik tersebut. Kita kadang lupa memberikan contoh yang real kepada anak-anak kita. Apa yang harus mereka lakukan. Nah, karena itu kita perlu berjuang dalam hidup kita ini. Harus yang namanya apa? Perbuatan kasih. Yang meskipun sederhana, lakukanlah itu bagi sesama kita. Lakukanlah itu untuk yang namanya menyatakan kasih Kristus bagi mereka. Lakukanlah perbuatan baik itu bukan untuk diri kita. Tapi sesuai ayat 16 tadi, supaya mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Karena kita anak-anaknya, lakukan. Suami dan istri, pujilah anak kita setiap harinya. Amin. Jangan tiap hari asal jumpa, anak siapanya kau, anak siapanya kau. Sampai anaknya pun bilang, anak siapa rupanya aku? Dia pun jadi bingung, jangan-jangan bukan anak mama bapakku aku, kan gitu. Asal anak kita bandel, kita bilang apa? Oh, entah anak siapa lah kau. Bapak dulu gak kayak gitu. Bapak dulu gak kayak gitu. Dia pun bingung, aku anak siapanya sebenarnya aku ini. Pujilah anak kita. Amin. Teman-teman sekantor kita yang bekerja di mana kita berada. Teman kampus kita, tunjukkan perbuatan baik. Bagi engkau yang tinggal mungkin satu kos dengan temanmu. Ketika temanmu dalam keadaan sakit, tunjukkan perbuatan baik. Dia menggigil, engkau mungkin belikan baksonya. Jangan pas dia menggigil, kau bilang, tadinya kita ibadah, kenapa sekarang kepenuhannya? Dia bukan kepenuhan, dia menggigil karena saking panasnya. Dan pas dia menggigil, kita tanya apa yang bisa dibuat. Jangan kita bilang, oh kau demam ya? Oh iya, mari kita bersekutu dalam doa. Kita naikkan pujian penyembahan bagi Allah kita. Karena kita percaya di mana nama Tuhan ditinggikan, mujizatnya akan dinyatakan. Pas dia angkat tangan langsung kembali kepada Bapa di sorga. Bukan gak boleh mendoakan, boleh. Tapi wujud nyata berikutnya apa yang kita buat. Entah diajak kayak berobat atau belikan obatnya atau mungkin dikompres dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan. Sehingga dia menyatakan ya benarlah yang dia lakukan sebuah perbuatan yang baik. Banyak kisah kita melihat di media-media bagaimana orang-orang mengalami yang namanya bunuh diri. Gara-gara apa? Karena tidak ada satu orang pun yang peduli bagi dia. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana banyak kesaksian. Orang yang batal bunuh diri gara-gara apa? Waktu dia mau bunuh diri ada orang bilang, kenapa kau melakukan itu? Masih ada hari depan yang lebih baik lagi. Tapi orang semua menyakiti aku, semua orang menyakiti aku. Benar, bagaimanapun orang menyakitimu, pasti tetap ada orang yang mengasihimu. Sehingga dia mungkin batal bunuh diri. Karena dia tahu ada satu orang yang mengasihi dia. Tidak akan ada orang bunuh diri selagi masih dia ingat satu nama yang peduli kepada dia. Biarlah kiranya nama yang diingat itu adalah nama kita. Amin. Jangan sampai gara-gara dia mengingat nama kita, makin semangat dia bunuh dirinya. Itu bahaya kan. Dia udah emosi, ingat namamu, ingat nama temanmu. Makin semangat dia bunuh diri, semua menyakiti aku. Contoh pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah 100% dan 100% manusia. Waktu dia disalib, hal yang luar biasa yang perlu kita ingat. Saat semua murid-muridnya meninggalkan dia, ada satu murid yang bersama dengan dia. Siapa? Minggu depan ujian ya. Siapa muridnya? Yohanes. Yohanes bersama dengan dia. Sehingga dia berkata kepada Yohanes, Yohanes, inilah yang menjadi ibumu. Ibunya diserahkan kepada Yohanes. Dan dia berkata kepada ibunya, ibu inilah yang menjadi anakmu. Sehingga di dalam waktu Yesus disalib, tetap ada satu orang yang senantiasa bersama dengan dia, Rasul Yohanes. Makanya kitab Yohanes mencatat, dialah murid yang dikasihi itu. Bukan berarti murid yang lain tidak dikasihi, tapi ada satu pribadi yang bersama dengan dia. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu?
Sudahkah kita bisa jadi saksi Kristus dengan menyatakan perbuatan baik bagi mereka? Kalau belum, mari hari ini belajar menyatakan perbuatan baik bagi sesama kita. Yang ketiga dan yang terakhir adalah siap dimanapun Tuhan memanggil. Sama-sama kita katakan, saya siap sedia. Amin. Baik di kampus, kita harus siap menjadi saksi Kristus di sana. Amin. Di keluarga, kita harus siap menjadi saksi di sana. Amin. Makanya firman Tuhan katakan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa? Yerusalem adalah Injil itu pertama sekali ada di sana. Sampai ke ujung-ujung bumi. Saya sering memikirkan di mana sih ujung bumi? Kita mungkin gak berkesempatan keliling dunia. Betul? Kalaupun punya kesempatan, puji Tuhan. Tapi kita bisa sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi itu? Di mana kita berada. Jadi dimanapun kita berada, kita berjuang menjadi saksi Kristus di sana. Sehingga waktu kita ada di daerah manapun, orang tahu ada saksi Kristus di sana. Nah oleh karena itu mari Bapak Ibu berjuang dalam hidup kita. Di slide berikutnya dikatakan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia menjadi berkat di sana. Dikatakan jika kita lihat ayat ini dikatakan apa? Mendapatkan prinsip bahwa pemberitaan itu dimulai dari wilayah terdekat kita yang bisa kita jangkau. Lalu beranjak ke wilayah yang lebih luas dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita. Identitas kita tidak boleh hilang. Kita saksi Kristus. Jangan pernah tanggalkan identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Jangan pernah tinggalkan identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, orang tahu itu murid Kristus. Amin. Sehingga kita boleh berkata ke depannya bagi orang lain. Kau mau tahu siapa Tuhan Yesus? Cukup lihat hidupku. Ayo bilang dulu sih kiri kanannya. 1, 2, 3. Udah lupakanlah itu ya. Karena kan kita siap dimanapun berada. Di keluarga kita boleh jadi berkat, amin. Di pekerjaan kita boleh jadi berkat, amin. Di perkuliahan kita boleh jadi berkat, amin. Jangan sampai salah. Bukan berarti kalau dari teks ini berarti kita harus dari Yerusalem lebih dahulu. Pak Pendeta, aku belum bisa penginjilan. Kenapa? Karena keluarga aku pun belum benar Pak Pendeta. Aku harus benahi dulu. Belum tentu juga. Sejalanlah kita lakukan sambil kita membenahi keluarga kita. Dengan kita merubah hidup kita. Sambil kita memberitakan Injil bagi saudara-saudara kita. Karena kalau kita tunggu sempurna keluarga kita tidak akan sempurna juga. Tapi dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi saksi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.